Timnas Anies Baswedan mengingatkan berbagai risiko pemindahan IKN. Ada risiko jebakan inflasi di balik pemindahan IKN. Simak videonya sampai habis. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi Rp1.000.000 jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Jadi gini Mbak, apa yang dikatakan oleh Pak Anies Baswedan kemarin itu hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah yang terkait dengan proyek IKN. Jadi seperti Pak Anies mengatakan bahwa proses legalisasi dan pengkajian dari proyek IKN itu sangat problematis karena undang-undangnya disahkan secara tergesa-gesa tanpa partisipasi publik yang yang cukup gitu. Di sisi lain, paling tidak ada 5 masalah yang bisa kita telaah mengenai mengapa proyek IKN ini itu perlu dikaji ulang. Tetapi saya cuma sebutkan 2 aja. Pertama, terkait dengan logika pemerataan pembangunan yang dicoba diterapkan dalam pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, tidak ada negara-negara maju yang mampu mencapai kemakmuran dan kemajuan hanya karena dengan memindahkan ibu kota. Karena lokasi ibu kota itu tidak berkorelasi dengan pemerataan pembangunan. Jadi tidak ada bukti empirik yang membenarkan logika yang dipakai oleh Pak Jokowi di dalam mengupayakan pemerataan pembangunan dengan memindahkan ibu kota. Masalah kedua yang juga harus menjadi concern kita semua adalah bahwa IKN ini adalah urban mega project atau mega project skala besar di mana risikonya itu sangat tinggi dan Indonesia ini bukan satu-satunya negara yang sedang membangun ibu kota. Ada satu negara yang sekarang sedang membangun ibu kota terlebih dahulu, yaitu Mesir, di mana tadinya dana awalnya budgetnya itu adalah sekitar 40 miliar US dollar, sekarang membengkak menjadi 58 miliar US dollar. Dan akhirnya mereka harus menaikkan pajak karena pemerintah Mesir itu sekarang kewalahan untuk menutup biaya ini gitu. Jadi kita bicara tentang potensi resiko yang begitu besar jika proyek IKN ini tidak dikaji ulang dan kemudian disusun kembali dan kemudian dicari solusi yang lebih tepat agar pemerataan pembangunan itu bisa dilakukan tanpa resiko yang akan membuat masalah masalah besar di kemudian hari. Ya, tentu kita membuka kritik dari siapapun ya, termasuk Pak Anies Baswedan, silahkan menyampaikan kritik. Tapi aksiologi hukum kita adalah kepastian hukum yang adil. Jadi kepastian hukum bahwa undang-undang ini sudah ada, sudah disahkan. Kalau dikatakan partisipasinya rendah, ukurannya apa? Ya, kita ingin mempertanyakan siapa yang bisa menilai satu undang-undang partisipasinya rendah dan satu undang-undang lain partisipasinya tinggi dari masyarakat. Saya pikir kan ukurannya tentu adalah proses-proses hukum dan fakta-fakta politik yang ada. Nah, proses hukum misalnya, apakah ada proses di Mahkamah Konstitusi terkait meaningful participation atau partisipasi yang berarti? Apakah pernah diuji dan sebagaimana hasilnya? Setahu saya nggak ada ya. Kalau toh Pak Anies berpendapat demikian, misalnya partisipasinya kurang, alangkah baiknya ya kan beliau mengatakan ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Didorong proses hukum, bukan nggak perlu nunggu nanti, perlu dari sekarang bisa dilakukan. Juga fakta-fakta politik. Saya tidak melihat adanya fakta politik yang signifikan tentang penolakan IKN ini dengan berbagai versinya. Baik di Jakarta sebagai ibu kota saat ini, ibu kota incumbent, di mana saya sebagai anggota DPR adalah mewakili dapil di Jakarta sini ya, maupun di Indonesia secara nasional, secara keseluruhan. Nah, jadi fakta-fakta hukum dan fakta-fakta politik itu nggak terlihat gitu. Ya, orang mengkritik boleh, itu punya hak, dan kami menjawab punya hak juga untuk menjawab. Pertama, soal yang disampaikan Zulfikar tadi mengutip dari Pak Anies terkait dengan proses pembuatan legislasi yang tidak menimbulkan partisipasi publik. Itu saya kira tidak tepat. Saya anggota Pansus RUU IKN. 9 fraksi terlibat aktif dalam pembahasan termasuk PKS, PKB, dan Nasdem yang saat ini mendukung Mas Anies gitu. Dan kita juga melibatkan masyarakat. Kita sudah ke Kalimantan,
juga mendengarkan masyarakat Jakarta. Memang pada akhirnya fraksi PKS yang menolak, satu-satunya fraksi yang menolak, tetapi bukan berarti mereka menolak dari awal. Selama pembahasan mereka ikut memberikan feedback, ikut memberikan kritik. Tapi kalau kemudian sikap politiknya menolak, ya kita hormati kawan-kawan PKS. Nah, bagaimana dengan Nasdem dan PKB? Mereka juga menerima. Jadi tidak tepat ketika dikatakan bahwa produk hukum yang kami lakukan, kami bikin itu serampangan, ugal-ugalan. Ya, apa yang disampaikan Bung Habib tadi benar. Batu ujinya sebuah undang-undang itu di Mahkamah Konstitusi, apa putusan MK-nya gitu. Yang berikutnya, tidak ada katanya di negara ini yang memindah ibu kotanya sukses. Ini karena pikniknya kurang jauh. Pikniknya hanya misalkan melihatnya Myanmar gitu. Coba Amerika Serikat itu memindahkan ibu kotanya dari New York ke Washington DC. Apakah gagal? Tidak juga kan, semuanya sama-sama maju. New Yorknya dijadikan kota bisnis, kota pemerintahannya di Washington DC dan berjalan dengan baik. Ada juga di Brasilia, dari Rio de Janeiro pindah ke Brasilia di tahun 60-an. Saat ini sama-sama sukses. Tentu tidak bisa sebuah kota itu langsung dinilai dalam 1 tahun. Karena efek dominonya, multiplier efeknya itu puluhan tahun. Dan ingat, di 2024 IKN itu bukan berarti semua perangkat pemerintah pusat pindah sekaligus di 2024. Tidak. Kalau kemudian dikatakan bahwa hanya istana dan kantor-kantor inti, ya memang itu namanya kantor inti pemerintahan, itu yang dibangun duluan. Selanjutnya bertahap dan kita targetkan 20-30 tahun yang akan datang di kota Nusantara itu berkembang. Sedikit respon aja tadi Mbak ke Pak Abi ya, bahwa pertama adalah bahwa proses legalisasi Undang-Undang IKN memang kalau dilihat dari orang dalam sepertinya semuanya baik-baik saja gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana tergesa-gesanya DPR di dalam mengesahkan undang-undang ini. Ini adalah undang-undang yang paling cepat yang pernah disahkan oleh DPR, yaitu 42 hari. Mungkin kalau adalah lebih cepat ya, tapi ini adalah sebuah keputusan politik yang sangat penting yang kemudian hanya dibahas dalam waktu 42 hari. Itu adalah waktu yang tidak cukup. Sementara banyak komponen-komponen civil society sebenarnya yang mengkritisi pembuatan undang-undang ini, tetapi kemudian tidak diberi ruang yang cukup untuk memberi masukan, termasuk sekelompok guru-guru besar, ahli-ahli planologi yang ingin memberi masukan kritis dan catatan penting mengenai pembuatan undang-undang IKN. Jadi sebenarnya dari situ saja sudah kelihatan gitu. Yang kedua, mengenai contoh-contoh negara lain. Saya ambil contoh aja seperti tadi sebutkan Brasilia. Brasilia itu kalau kita pakai duit sekarang, biayanya itu membengkak sampai 1.400 triliun rupiah ya. Dan itu membuat Brazil itu terjebak inflasi selama 15 tahun karena mereka harus mencetak uang dan kemudian ekonomi mereka melusuh. Jadi ada risiko yang harus diperhitungkan di sini. Dan sebenarnya kalau kembali lagi ke permasalahan undang-undang, ini kan undang-undang bukan kitab suci ya. Undang-undang IKN sendiri itu sudah direvisi sebelum usia 1 tahun, sudah direvisi. Artinya undang-undang ini tuh bisa direvisi lagi, ya kan? Lalu kemudian kita lihat time scale dari pelaksanaan proyek IKN. Nah, kalau kita cermati apa yang ingin dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi yang kemudian ingin dilanjutkan oleh dua paslon yang lain, pemindahan itu ingin dilakukan secara tergesa-gesa, padahal yang namanya membangun kota, apalagi sebuah ibu kota itu butuh proses yang panjang gitu. Jadi intinya adalah kita akan mencoba mencermati kembali proses yang telah dilakukan, lalu kemudian menghitung ulang dan kemudian melihat sumber daya yang kita miliki. Jangan sampai kemudian hanya karena ambisi seseorang atau sekelompok orang yang kemudian menguasai atau kemudian mengambil sumber daya fiskal yang begitu besar hanya untuk sebuah proyek, tapi kemudian mengorbankan begitu banyak. Jadi simpulannya akan tetap mengkaji ulang ya sikapnya ya dari Bung Sulfikar dari timnya Pak Anies. Betul. Oke. Itu kuncinya di situ. Baik.